Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Januari 2022. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mj_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuan untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan saja ke pembahasannya ya. Untuk hari ini, IHSG ditutup dengan persentase min 0,64%, dan IHSG sendiri masih bisa bertahan di atas EMA 34 dan EMA 21. Namun hal yang perlu diperhatikan bahwa IHSG ini nggak boleh sampai tembus di bawah garis biru dan merah ini ya, di mana EMA 34 dan EMA 21. So far IHSG masih bisa bertahan, dan untuk resistance dari IHSG sendiri berada di harga 6.677 dan selanjutnya di 6.754. Ya, kalau IHSG masih bergeraknya di bawah 6.677 ini bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan, tapi tetap IHSG perlu bertahan di atas EMA 34 dan EMA 21 agar memasuki zona aman ya, seperti itu. Untuk IHSG selamat bisa membuat higher low, tidak ada masalah, dan kita tetap bisa optimis ya. Semoga saja 2022 ini bisa menjadi tahun yang penuh dengan berkat ya, seperti itu. Kita lanjut saja. Di sini ada saham Tepik. Untuk Tepik hari ini ditutup di harga 2780 dengan persentase min 1,42%, dan Tepik sendiri sudah beberapa hari merah ya. Hari ini juga tetap merah. Ini volumenya juga cukup besar ya untuk Tepik. Volumenya cukup besar hari ini. Dan sebenarnya Tepik ini juga ada area supportnya di kisaran harga 2.800, namun hari ini memang melemah ya. Hari ini memang melemah. Kalau saya perhatikan ya, di sini juga ada area support selanjutnya ya teman-teman ya. Di kisaran harga 2720 ya, 2730 di kisaran sana. Ya kurang lebih di sini ya. 2680 hingga 2730 itu demand areanya ya dari Tepik ini. Jadi teman-teman mungkin yang mau buy bisa buy di sini sih. 2680 hingga 2730, dan untuk resistance-nya sendiri di 2800. Kalau memang nanti 2800 berhasil ditembus ya, nanti akan lanjut naik lagi di 2900. Jadi bertahap dulu, tapi sementara waktu karena volumenya cukup besar, teman-teman harus lebih berhati-hati. Mungkin teman-teman bisa jual, nanti buyback lagi di kotak ungu ya juga bisa, atur sendiri ya. Jadi demikian area support dan resistance dari Tepik, sementara Tepik juga masih downtrend. Kita lanjut, di sini ada saham AMRT. AMRT hari ini ditutup di harga 1095 dengan persentase min 3,1%, dan sementara juga sudah break area support pentingnya di harga sini ya teman-teman ya. Di harga 1155 itu area pentingnya, dan memang kemarin itu AMRT ini kan sempat break area support ya, kemarin pada saat tanggal 10 Januari hari Senin itu kan sempat break. Nah, itu harusnya teman-teman sudah lepas dulu, barangnya sudah dilepas dulu, karena kalau sudah break seperti ini sedikit susah ya. Jadinya keadaannya sedikit susah. Oke ya. Oke. Teman-teman bisa perhatikan di sini dulu. Kalau memang besok AMRT penutupannya bisa kurang lebihnya di atas area sini ya.
di atas 1120 lah ya. Kalau besok AMRT ini bisa close-nya di atas 1120, teman-teman boleh hold. Tapi kalau memang masih lanjut turunnya, teman-teman seharusnya sudah lepas ya, karena ini sedang downtrend dan sebaiknya kita cari saham yang uptrend dan bukan downtrend ya. Apalagi kalau ini sudah di break ya, teman-teman perlu cari saham lainnya ya. Numpung memang hari ini kan terkoreksi cukup parah ya. Jadi teman-teman coba cari saham yang berpotensi lebih tinggi daripada AMRT ini. Oke, jadi sekian dulu ya. Ini sudah break, jadi harus lebih diperhatikan lagi besok hari Rabu. Kita lanjut, di sini ada saham SMRA. Untuk SMRA hari ini ditutup di harga 755 dengan persentase min 5,6%. Hari ini juga melemah ya teman-teman ya, melemah. Sementara juga sudah break area supportnya di kisaran harga 800 ini sudah di break. Dan ada support selanjutnya juga ada di sini ya. Di kisaran harga 730 hingga 735 itu the next supportnya. Ya, kalau memang lagi turun ini yang menjadi sorotan kita adalah area support ya. Untuk resistennya belakangan saja karena kita lebih main safety dulu ya. Untuk SMRA ini ada area supportnya di kisaran harga 735 ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Ya, SMRA ada area supportnya di harga 735 dan ini nggak boleh di break. Kalau ini di break malah jatuh lagi ya. Jadi 735 ini merupakan area support dan untuk resistennya di kisaran harga 800. Ini resistennya ya, resisten terdekat so far di sana. Kalau memang bisa break 800 akan naik lagi ke 850, tapi kalau support 735 ini di break, ya kemungkinan besar akan turun lagi di 670. The next supportnya di 670 ya untuk SMRA. Jadi bisa perhatikan saja support dan resisten. Kita lanjut, di sini ada saham Antam. Oke, untuk Antam hari ini ditutup di harga 2080 dengan persentase min 6,3% dan finally Antam ini sudah break area support ya, setelah sideways cukup lama. Antam ini sudah break area support di harga 2170 hingga 2210 ini merupakan area support dari Antam dan sudah break hari ini closing di 2080 dengan posisi auto reject bawah ya, mungkin auto reject bawah. Volume ini juga cukup tinggi. Stokastik sedang berada di area overbought. Kalau teman-teman mau beli Antam lagi bisa tunggu di area sini ya teman-teman ya. Bentar, saya coba cari titik pentingnya dulu ya. Saya coba cari dulu. Oke, wait. 2100 sudah di break dan ini kalau saya bilang the next supportnya di sini ya. Nih, di sini ya. 1940 teman-teman ya, 1940. Jadi kalau yang mau beli sebenarnya ini merupakan demand areanya sih. Karena juga dorongan volumenya cukup besar, ini masih ada kemungkinan Antam melanjutkan penurunan harga ya. Tapi ya kita coba lihat saja besok hari Rabu seperti apa ya pada saat closingnya agar lebih fix seperti itu. Kalau memang besok koreksi, ya tujuan dari Antam selanjutnya berada di harga 1940 hingga 1970 ya. Tapi kalau ini di break lagi, teman-teman bisa request di Telegram saya, nanti akan saya bahas lagi ya untuk Antam ya. Tapi so far saya berikan satu garis support dulu yang pentingnya di 1940 hingga 1970 itu area supportnya. Ya karena ini sudah break area sideways yang cukup besar ya, gelombang yang cukup besar, seharusnya Antam ini ya juga turunnya cukup dalam ya ketika break ini ya. Tapi kita lihat saja besok. Kalau Antam besok bisa bangkit lagi di atas 2170 hingga 2210 ya, di hold saja nggak ada masalah. Berarti ini merupakan false break ya. Kita lanjut, di sini ada saham ASA. Oke teman-teman, untuk ASA ya hari ini ditutup di harga 3.140 dengan persentase min 6,8%. ASA juga terkoreksi cukup dalam ARB hari ini ya. ARB volume juga cukup tinggi, stokastik meluncur ke bawah, ya jatuh ke bawah.
Untuk area support dari ASA sendiri berada di harga 3.140 ya. Area support closing hari ini tepat di supportnya. Kalau memang nanti besok turun lagi 3140 ini di break ya, kemungkinan besar akan turun lagi di area demand-nya ya, kurang lebih di area sini ya teman-teman ya. Ini area demand-nya di kisaran harga 2.980 hingga 3.050 ya. Untuk ASA ini demand area-nya di sana ya, 2.980 hingga 3.050. Tapi kalau memang itu masih bisa di break lagi ya, ada potensi untuk turun lagi ya teman-teman ya, di kisaran harga 2780. Jadi perhatikan saja untuk ASA ya, saya berharap yang terbaik ya, kami juga sudah break area MA34 dan 21-nya ya. Kalau teman-teman mau jual nanti beli lagi di next supportnya juga bisa. Kita lanjut dulu ya. Di sini ada saham ADHI. Untuk ADI hari ini ditutup di harga 900 dengan persentase min 2,7%. Hari ini juga ADI terkoreksi ya, karena juga kondisi IHSG kita ya cukup parah. Untuk ADI sendiri ada area demand-nya ya teman-teman ya. Demand-nya di kisaran harga 870 hingga 895. Ini merupakan demand dari ADI, dan kalau memang ini masih bisa di break ya, kita seharusnya sudah lepas semua barang ya. Kita harusnya sudah lepas semua barang, karena kalau memang nanti itu berhasil di break ya, ada potensi turun lagi ya teman-teman ya. Kalau saya lihat ada potensi ADI melanjutkan penurunan harga, kurang lebihnya di sini 775, wait, dan 825 ya. Jadi ketika 870 ini di break ya, dengan volume cukup besar, ADI ini bisa jadi turun lagi di 825 dan selanjutnya 775. Jadi ini ya sebenarnya penentuan ya teman-teman ya. Penentuan untuk ADI, karena juga sudah merah cukup lama namun belum ada pertanda untuk naik kembali ya. Jadi kita lihat saja apakah demand kotak ungu ini berhasil di break atau memang masih bisa menguat. Oke. Jadi untuk ADI sekian. Kita lanjut, di sini ada saham BBHI. Untuk BBHI ya, Bang Alubang ini ya, hari ini ditutup di harga 7.300 dengan persentase plus 7,35%. Dan memang tepat tadi sempat mengenai area resisten yang sudah saya buat di kisaran harga 8.100 dan close-nya tepat ya, kurang lebih ya sama dengan support yang sudah saya berikan ya di harga 7.325 dan closing hari ini 7.300. Untuk BBHI ini kalau saya lihat ada support lagi di kisaran harga 6.900. Jadi ya, teman-teman lihat saja ini supportnya di 6.900 dan untuk resistennya di 7.325. Jadi yang mau beli bisa di support. Sebenarnya yang mau jual juga bisa sih, tadi ya, bisa dijual. Tapi kalau memang besok bisa menguat kembali ya teman-teman bisa buy on breakout ya, seperti itu. Nanti selanjutnya ada resisten lagi di 8.100, tapi perlu diingat bahwa kondisi IHSG kita lagi tidak cukup baik, jadi harus lebih berhati-hati dalam memilih saham ya. Kalau memang mau out hari itu ya juga bisa di out, jadi jangan hold kalau menurut saya. Tapi semua kembali masing-masing. Hari ini ya BBHI sempat diangkat naik juga di kisaran harga 8.100, tapi ya closingnya malah melemah kembali. Ya, jadi keputusan di tangan teman-teman masing-masing. Semoga saja berhasil. Kita lanjut, di sini ada saham SMBR. SMBR hari ini ditutup di harga 580 ya, 580 dengan persentase min 4,13%. Jadi SMBR sendiri juga sedang berjatuhan. Ada support terdekat kita di kisaran harga 555 ya teman-teman ya. 555 itu support kita, dan untuk resisten kita di sini ya teman-teman ya. Resisten kita so far di area sini, demand sini ya. Area supply, supply area. 580 hingga 560 itu merupakan area supply ya kalau memang besok break. Ya, ingat kalau memang besok break itu merupakan area supply. Ini juga bisa. Oke.
Jadi untuk SMBR ya, area supportnya di kisaran harga 580 hingga 590. Berhubung closingnya tepat di 580 ya kita asumsikan bahwa ini merupakan area demand ya, bukan supply. Tapi kalau memang ini besok malah turun lagi ya kita baru bisa asumsikan bahwa ini merupakan area supply. Untuk support selanjutnya SMBR, di supportnya itu di kisaran harga 555 ya. Dan untuk resistance sementara kita punya di harga 650 ya, itu resistance sementara kita. Resistance terdekatnya di mana Pak Mayor ya? Ini resistance terdekatnya di kisaran harga 635 ya. 635 itu merupakan resistance terdekat. Jadi teman-teman perhatikan saja besok kondisinya itu ya seperti apa ya. Sebelum 635 juga ada di sini sih teman-teman ya. Sini. 615 ya. Jadi untuk SMGR bisa diperhatikan sendiri. Kita lanjut di sini ada saham RUIS. Oke. Untuk cruise ini ya, ternyata sempat saya analisa juga untuk cruise ini ada area supportnya di kisaran harga 200 ya. Ini merupakan area support dan hari ini closingnya minus 3%, 3,85%. Volumenya juga cukup tinggi ya. Kalau saya lihat seringkali RUIS ini ya, seringkali ketika mengenai harga 200 mantul lagi ke atas. Ya, apakah ini juga bisa mantul ke atas besok ya teman-teman lihat sendiri ya. Tapi kalau saya bilang untuk RUIS ini area supportnya di kisaran harga 200 dan untuk resistennya di 206. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara teknikal ya support dan resisten sebenarnya 200 ini merupakan support kuat karena sudah beberapa kali retest dan untuk resistennya juga sama di 206. Ya, kalau memang nanti 206 ini berhasil di break ya kemungkinan besar Ruis ini berkesempatan untuk lanjut naik lagi di kisaran harga 214 hingga 218. Jadi teman-teman lihat saja besok potensi dari Ruis seperti apa. Berikut merupakan support dan resisten dari Ruis. Kita lanjut di sini ada saham agro. Agro hari ini ditutup di harga 1.500 dengan persentase min 1,64%. Stokastik juga sedang golden crossing. Ini agro sempat kemarin naik dengan persentase plus 8,9% ya. Tapi hari ini terkoreksi dulu ya, koreksi wajar sih kalau saya bilang. Karena kalau saya lihat perhatikan saham lainnya itu terkoreksi cukup parah, tapi agro masih bisa bertahan. Untuk agro sendiri kalau kita berbicara mengenai teknikal ya, berhubung ini ada area support dan resistance yang sudah saya sediakan, support dari agro itu berada di harga 1375. Jadi kalau teman-teman yang mau beli agro, sebenarnya bisa tunggu saja di kisaran harga 1375 atau 1350 ya. Di kisaran sana bisa dibeli. Tapi ini juga sudah mantul sih. Ya, kita lihat saja untuk agro yang saya jelaskan supportnya di 1375 dan untuk resistennya di 1610. Ya, ini kemungkinan besar target agro sih di 1610 ya. Semoga saja bisa tercapai dan teman-teman juga bisa cuan. Ketika 1610 ini di break ya agro berpotensi untuk naik lagi di kisaran harga 1780. Ya, sesuai EMA 21 ini. Jadi perhatikan saja pergerakan agro berikut support dan resisten. Kita lanjut di sini ada saham Doit. Doit hari ini ditutup di harga 246 dengan persentase plus 1,65%. Sementara juga Doit ini masih dalam fase downtrend dan ya downtrend ya teman-teman ya. Yang dimana pergerakannya itu turun bukan naik. Jadi teman-teman juga harus lebih lihai ya dalam melihat arah tren seperti itu. Ya, ini juga ada area support ya teman-teman ya untuk Doit ini. Area demand ya. Untuk Doit area demand-nya itu di kisaran harga 216 hingga 222 ya. Ya, ya seperti itu ya. Selama Doit pergerakannya masih di bawah 260, maka Doit ini berpotensi untuk lanjut turun lagi ya. Tapi kalau memang Doit ini masih bisa bertahan di atas 260 harganya, ya teman-teman hold saja nggak masalah. Tapi kalau Doit malah di bawah 260 ya teman-teman perlu berhati-hati dan ya kalau menurut saya teman-teman bisa stop loss dulu, nanti bisa beli lagi di demand areanya di 216 hingga 222.
Karena kalau selama DOI masih bergerak di bawah 260 ya berpotensi untuk lanjut lagi turun di kisaran kotak ungu ini ya. Kita lanjut, di sini ada saham True. True hari ini ditutup di harga 104 dengan persentase min 3,7%, dan juga True ini kalau saya bilang kan ya ada area support dan resistennya juga ya, tapi sangat berdempetan ya. Untuk True ya sebentar. Untuk True ini ada area supportnya ya di kisaran harga 100 titik psikologis, dan untuk resistennya di sini di 108. Ya, resistennya di 108. Kalau memang berhasil di break 108 akan naik lagi ke 115. Ya, selain itu 104 ini juga merupakan area support ya teman-teman ya. Jadi untuk True supportnya di 104, resistennya di 108. Kalau memang nanti 108 ini di break, kemungkinan besar akan naik lagi lanjut di kisaran harga 115. Tapi kalau memang nanti 104 ini di break ke bawah, akan lanjut turun lagi di kisaran harga 100. Berikut dua support dan dua resisten dari saham True ini ya. Volume cukup kecil, jadi teman-teman sebaiknya ya lihat dulu ya kondisinya seperti itu. Kita lanjut, di sini ada saham BBIB. BBIB hari ini ARB ya teman-teman ya, ditutup dengan posisi auto reject bawah. Sementara juga sebentar saya hapus dulu ya. BBIB ditutup di harga 2.220. Seperti yang kita lihat di sini merupakan area demand ya. Area demand-nya di kisaran harga 2130 hingga 2210 itu merupakan demand dari BBIB ya, area demand-nya. Dan untuk resistennya sendiri di harga 2440 ya. 2440. Kalau memang besok BBIB masih turun, ya teman-teman lihat saja. Kalau memang turunnya mentok di 2130 ya, ya teman-teman bisa langsung beli. Tapi kalau memang malah turun ke bawah ya, kalau besok closingnya di bawah 2130 teman-teman bisa lepas ya. Tapi kalau setelah menyentuh 2130 lalu membuat suatu rejection dan harganya naik, teman-teman bisa beli. Untuk resistennya di 2440 ya. Jadi sekian untuk BBIB. Kita lanjut, di sini ada saham BSML. BSML karena juga baru IPO dan hari ini ditutup di harga 316 dengan persentase min 1,86%. Tadi sempat diangkat naik juga. Karena juga baru IPO, ya kita sedikit susah untuk mencari titik support dan titik resistennya ya, seperti itu. Tapi kalau kita mau cek menggunakan broker summary ya it's okay ya, coba saya bantu. Untuk perdagangan hari ini saja ada YP yang akum, lalu ada CC dan CP. Di sini ada YP, CC dan YP. Sorry, saya net saja ya. Ya, ini net ya. Net, BQ, XC dan SQ. Distri ada LG, CP dan PD. Ya. Yang akum tadi BQ yang paling banyak, rata-ratanya di 321,7, lalu kedua ada XC 339,1, SQ 345,0 ya, itu rata-ratanya. Lalu yang distribusi ada LG kurang lebih rata-ratanya di 335. Jadi teman-teman perhatikan saja apakah average teman-teman juga sudah di bawah atau malah di atas ya. Kita lanjut, di sini ada saham ITMA. ITMA hari ini ditutup di harga 725, tapi kalau kita lihat secara teknikal ini juga sedikit susah. Jadi saya coba bacakan broker summary-nya mulai dari akumulasi besar-besaran pada saat tanggal 29 Desember hingga hari ini ya. Coba saya cek dulu. Wait. Di ITMA mulai dari tanggal 29 ya. Yang paling banyak akum ada KK, CC, dan NI. Yang distribusi ada YU, II, dan CP. Ya, di sini KK ya punya rata-rata harga di 730 ya, 1,5 M. Lalu yang distribusi ada YU, ini sudah keluar 2,4 M, rata-ratanya di 680. CC juga punya barang, rata-ratanya 733, NI punya barang 707 rata-ratanya. Ya, kalau saya bilang sih rata-ratanya 715 ya, di kisaran sana. Jadi teman-teman lihat saja apakah rata-rata barang teman ini sudah di atas atau di bawah. Kalau di bawah ya hold saja nggak masalah ya. Kita lanjut dulu, di sini ada saham CPRO.
Oke. Untuk CPRO ya, hari ini ditutup di harga 89 dengan persentase min 6,32% ya. Jadi ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Untuk CPRO, kita lanjut dulu. CPRO hari ini ditutup di harga 89 dengan persentase min 6,32%. Hari ini juga CPRO atau cek bawah. Kalau kita lihat ya, secara broker summary, siapa saja yang keluar dari CPRO ya, net sell. Oke. Yang paling banyak keluar ada MG ya, 12M. Ini cukup besar juga. Rata-ratanya mereka di 89, sementara juga ada yang Akum, BQ 3,4M, PD 2,3M. Rata-ratanya BQ ini 92,6, PD 90,6. Lalu ada CP juga terakhir 89 ya rata-ratanya. Ya, 89. Kalau kita lihat tadi BQ top buyer-nya ya, kalau kita lihat di sini, CPRO kan close-nya 89. Jadi rata-ratanya mereka masih di bawah kalau kita bandingkan dengan harga closing hari ini. Jadi untuk CPRO, perhatikan saja broker summary-nya. Kalau saya bilang ini kemungkinan besar akan terjadinya sebuah flag pattern ya seperti itu. Kita lanjut, di sini ada saham LSIP. LSIP hari ini ditutup di harga 1.220 dengan persentase plus 0,41%. Dan untuk LSIP ini sendiri juga ada area resisten ya, kurang lebihnya di kisaran harga 1.250 itu merupakan area resisten, dan untuk supportnya di sini. Sebentar. Supportnya kurang lebih di kisaran harga 1.185 ya. 1.185 juga ada di sini 1.315. Jadi untuk LSIP sendiri area supportnya di kisaran harga 1.185 dan untuk resistennya di 1.250. Kalau memang ini 1.250 ini berhasil di break, kemungkinan LSIP akan naik lagi di 1.315. Jadi perhatikan saja untuk LSIP, kalau saya bilang sih ini karena juga volumenya cukup besar ya seharusnya bisa diangkat naik dulu ya. Kita lanjut, di sini ada saham Akra. Akra hari ini ditutup di harga 4.200 dengan persentase min 2,3%. Dan untuk Akra sendiri ya ini juga ada area support dan resistennya ya, of course. Kalau saya lihat di sini. Ya kurang lebihnya sih di area sana ya. Bentar. Untuk Akra ya. Area support Akra ini berada di harga 4180 dan sementara juga Akra sudah membuat higher low. Ya, selama Akra masih bisa bertahan di garis hitam ini ya nggak ada masalah. Ya, jadi teman-teman boleh hold saja. Ya kurang lebihnya di atas 4.120 lah, teman-teman boleh hold ya selama Akra masih bisa bertahan di atas harga sana. Tapi kalau memang sudah break ya teman-teman bisa antisipasi, mungkin bisa di cut loss dulu sementara, nanti bisa buyback. Ya, jadi sekian strategi dari Akra. Untuk resistennya di 4330 dan selanjutnya di 4410. Untuk Akra ini masih bisa bertahan di atas support, jadi teman-teman bisa perhatikan saja ya supportnya di 4180. Kita lanjut, di sini ada saham Tara. Tara hari ini closingnya cukup melemah ya teman-teman ya. Tapi Tara ini kan juga sempat diakum mulai dari tanggal 5 Januari. Dan hari ini ya juga terkoreksi cukup parah. Jadi kita coba lihat saja melalui broker summary dari tanggal 5 ya. Oke, untuk Tara ini PD masih punya barang 1M ya, rata-ratanya di 62,7. Ya seharusnya ini masih bisa diangkat naik karena kalau saya lihat ini rata-rata mereka ini masih di atas 60-an ya harga rata-ratanya. Dan distribusi ada kaset kurang lebih 4,9 M. Jadi kaset ini sudah keluar ya, rata-rata mereka di 64,8. Lalu ada YU, CS ini sudah keluar juga. Ya, jadi lihat saja ini PD masih punya barang 1,0 1 M ya, 1 M rata-ratanya di 62,7. Jadi rata-rata mereka masih di atas ya. Jadi ya seharusnya masih bisa diangkat naik sih kalau saya. Tapi jangan terlalu berharap karena ini sudah mendekati harga 50 ya. Jangan sampai teman-teman kesangkut juga. Kita lanjut, di sini ada saham BBHI. Tadi BBHI sudah. Kita lanjut, di sini ada saham Kapik ya.
Tapi hari ini ditutup di harga 85 dengan persentase min 3,41%, dan ini juga lumayan curam ya teman-teman ya. Lumayan curam. Ya. Ya, ini lumayan curam sih kalau saya bilang ya. Ya, ini kita kalau mau cari supportnya ya mungkin sedikit flashback ke belakang ya. Oke. Bisa jadi ini all time low ya teman-teman ya. Ya, bisa jadi ini all time low. Teman-teman mungkin ya coba saja komen di bawah apakah Kepik ini sudah all time low. Yang ingin saya coba usahakan ya, kita coba analisa lah. Kita coba analisa gunakan Fibonacci ya. Ya. Tuh, masih dalam ya. Selama Kepik ini masih closing-nya di bawah 89, ya ini Kepik ini berpotensi untuk lanjut turun lagi di kisaran harga 63. Jadi kuncinya di mana untuk Kepik? Ya teman-teman lihat saja, kalau closing-nya masih di bawah 89, teman-teman bisa stop loss. Tapi kalau closing yang berhasil di atas 89, ya teman-teman boleh hold ya. Jadi segitu saja untuk Kepik karena ya mungkin saja sudah all time low. Kita lanjut, di sini ada saham IATA. IATA hari ini ditutup di harga 61 dengan persentase plus 1,67%. Sementara juga IATA ini closing-nya di bawah EMA 34 dan EMA 21 ya. EMA 34 dan EMA 21. Untuk area support dari IATA sendiri berada di harga 59 ya, dan untuk resistennya di 64. Kalau memang nanti 59 ini di break, akan lanjut turun lagi di kisaran harga 54 ya, tapi sebelum 54 juga ada di 57. Dan kalau memang nanti resisten ini berhasil di break, kemungkinan besar akan lanjut naik lagi di kisaran harga 66. Jadi untuk Kiata perhatikan saja, sudah saya sediakan 3 support dan 2 resisten. Volume ini juga cukup besar, tapi setelah diangkat naik close-nya tetap di bawah turun. Lanjut, kita lihat saja apakah besok Rabu masih bisa bertahan di atas support atau malah break support. Lanjut, di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini terkoreksi cukup dalam ya, dan sudah break area support kuatnya. MLPL sudah beberapa hari merah, ini juga masih bisa di bawah EMA 34 dan EMA 21. Support terkuatnya sebenarnya berada di harga 320, tapi MLPL hari ini break lumayan dalam ya, terkoreksi 5% lah ya kurang lebihnya, cukup besar juga kalau saya bilang ya. MLPL ini ya koreksinya cukup besar ya kalau saya bilang ya. Tapi ya kalau kita gunakan Fibonacci, ini MLPL masih berkesempatan untuk lanjut turun lagi di kisaran harga 288 selama MLPL ini closing-nya tetap di bawah 320 ya. Kalau memang closing-nya MLPL ini berhasil bertahan di atas 320, ya teman-teman boleh hold. Tapi kalau memang closing-nya di bawah 320 ya, ya ini berpotensi untuk lanjut turun lagi di kisaran harga 288. Jadi teman-teman yang memiliki MLPL ya bisa perhatikan saja ya closing-nya di mana ya. Sedikit arahan dari saya. Kita lanjut, di sini ada saham FPNI. FPNI hari ini ditutup di harga 478 dengan persentase plus 4,82%. Tapi perlu diingat, hari ini volumenya juga cukup kecil dibandingkan dengan volume yang pada saat itu tanggal 4 Januari. Ya, jadi kalau teman-teman seumpamanya mau beli ya tunggu saja ketika ada volume yang cukup besar baru teman-teman bisa masuk. Tapi kalau volume seperti ini sedikit meragukan ya, sekalian saja nunggu volume yang cukup besar baru teman-teman bisa masuk. Kalau kita analisa secara support dan resisten ini nggak bakalan ketemu. Ya kalau sudah seperti ini nggak bakalan ketemu. Mungkin titik psikologis di harga 500 bisa dijadikan acuan sebagai resisten. Tapi kalau kita cari support dan resisten detailnya di mana, sedikit kesusahan ya, sedikit kesusahan. Kalau kita lihat dari candle saja lah, ini ya bisa lah 464 ini jadikan area support juga bisa. Jadi untuk FPNI demikian dahulu. Untuk broker summary-nya teman-teman bisa cek di sekuritas masing-masing ya, karena ini masih belum tersedia. Kita lanjut, di sini ada saham PALM. Untuk pound hari ini ditutup di harga 800 dengan persentase
min 6,98% ya. Dan kalau kita lihat Palm ini masih bisa bertahan di atas EMA 34 namun sudah break area EMA 21-nya. Ya, untuk area supportnya sebenarnya sih di harga 800. Ya, berhubung hari ini auto reject bawah, ya seharusnya besok masih ada kesempatan untuk turun lagi ya. Kalau memang turun, next supportnya di 750 ya, next supportnya di 750. Untuk supportnya di 750 dan untuk resistennya kalau saya bilang sih di sini. Ya, resistennya di 870. Jadi perhatikan saja, sudah saya sediakan kalau memang break 800 ke bawah ya, supportnya di 750, tapi kalau memang besok mantul ya resistennya di 870 ya, sudah saya sediakan support dan resistennya. Semoga saja bermanfaat. Kita lanjut, di sini ada saham KBLV. KBLV hari ini ditutup di harga 560 dengan persentase min 2,61%. Sementara juga KBLV ini sudah break area support pentingnya di kisaran harga 580 dan membuat support barunya lagi di harga 540 hingga 540 itu the next supportnya. Ya 540 hingga 550 ini merupakan new support lah, new demand area. 540 hingga 550. Tapi kalau memang itu masih bisa di break ya teman-teman bisa lepas dulu. Karena ini support selanjutnya cukup jauh ya. Support selanjutnya cukup jauh. Jadi teman-teman bisa lepas dulu ketika break 540, teman-teman bisa lepas. Kita lanjut dulu, di sini ada saham IS. IS hari ini ditutup di harga 89 dengan persentase min 3,26%. Sementara juga di sini ada beberapa area supportnya ya. Tentu saja ada resistennya juga. Resistennya di harga 100 ya. Resistennya di harga 100 dan untuk supportnya di 88. Ya, resisten terdekatnya di 93 juga. Oke. Untuk area supportnya di harga 88. Kalau memang nanti 88 ini di break ya, kemungkinan besar akan jatuh lagi ke 84. Tapi kalau memang berhasil menguat ya akan naik lagi ke resistennya di 93 dan selanjutnya di 100. Tapi sebelum di 100 juga ada resisten terdekat juga di harga 96 ya. Jadi sekian untuk IS, kita lanjut, di sini ada saham WSKT. WSKT hari ini ditutup di harga 615 dengan persentase min 0,81%. Perlu diingat bahwa WSKT ini sudah turun cukup dalam ya. Ini ada area supportnya di kisaran harga 615 hingga 620. Itu area support atau area demand-nya. Jadi bisa perhatikan ya, kalau memang ini masih bisa di break ya sedikit berbahaya ya. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati karena ketika ini di break, untuk lanjut turun lagi ke next supportnya itu ya juga cukup dalam ya. Next supportnya di mana ini juga teman-teman perlu ketahui ya. Next supportnya di harga 590 ya. Jadi ya cukup dalam juga. Jadi teman-teman lihat saja di mana closing besok ya. Closingnya harus tetap di harga 615 ya. Untuk antisipasi ya di harga di atas 600 lah ya untuk antisipasi. Kita lanjut, di sini ada saham MNCN. MNCN hari ini ditutup di harga 835 dengan persentase min 2,91%. MNCN sendiri hari ini ya terkoreksi cukup dalam. Ya, banyak saham bagus hari ini berjatuhan, ya diskon semua. Bentar. Ya kita coba gunakan Fibonacci. Oke. $80. Ya sebenarnya ini ya juga merupakan area support ya di harga 830. Ya itu 830 itu sebenarnya merupakan area support teman-teman ya. Kalau memang nanti 830 di break ya kemungkinan akan jatuh lagi di kisaran harga 810. Tapi kalau memang nanti 810 di break ya nanti turunnya bisa lebih dalam lagi di kisaran harga 780. Itu singkat mengenai supportnya ya. Dan untuk resistennya di 875 dan 930. Jadi untuk MNCN bisa diperhatikan lagi ya. Kita lanjut, di sini ada saham Pegas.
Pegas hari ini ditutup di harga 1.295 dengan persentase min 1,15%, dan Pegas ini terkoreksi cukup dalam juga ya. Kalau memang nanti 1.250 ini kan the next supportnya ya. 1250 ini merupakan next supportnya. Kalau memang nanti Pegas masih bisa terkoreksi dan break area support 1250, maka Pegas ini berpotensi untuk turun lagi di kisaran harga 1.160. Ini merupakan area support kuat dari Pegas ya. Jadi teman-teman yang mau beli bisa tunggu saja ya. Ketika menyentuh area sini ya teman-teman bisa beli. Ya, saya kasih kotak warna ungu, bisa dicatat, pasang alarm. Ketika harga menyentuh di area sini, teman-teman bisa beli Pegas ya. 1105 hingga 1160 ini merupakan support kuat dari Pegas. Dan untuk support terdekatnya sementara di 1250. Resisten dari Pegas sendiri di 1360 dan selanjutnya di 1420. Jadi bisa di screenshot saja untuk Pegas ya. Dan semoga saja bermanfaat. Oke, jadi mungkin segitu dulu pembahasan dari saya. Semoga saja bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga hari Rabu teman-teman bisa cuan dan kita bisa menikmati cuan bersama. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.